Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahumma nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal giwayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puja dan sanjung mari kita persembahkan hanya kepada Allah, Tuhan yang telah dengan iradahnya membenamkan matahari kemarin sore, yang disambut dengan gema takbir yang membahana membelah angkasa, mengumandang di seantero jagat raya ini. Umat Islam secara serentak mengagungkan kemahabesaran Allah sambil berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Gema takbir ini mengisi angkasa bebas, menyuarakan kalimat agung yang dapat meluluhlantakkan hati dan kalbu serta perasaan kita, membawa kita ke dalam suasana haru dan gembira. Kumandangan takbir yang menyentuh kalbu setiap insan yang melintasi padang pasir di tanah Arabia menuju padang Arafah yang mulia, melintasi Musdalifah dan Mina, lalu mereka ke Makkah melakukan tawaf dan sa'i. Hari ini peristiwa itu seakan kisah masa lalu saja, karena tahun ini penyelenggaraan ibadah haji tidak sebagaimana tahun-tahun yang lalu akibat pandemi COVID-19 sebagai wabah yang melanda bukan hanya tanah Arab, melainkan menjadi wabah global yang melanda seluruh pelosok dunia. Hari ini kita coba mengulang dalam kenangan dan hayal kita rentetan ibadah penuh makna bahwa peristiwa haji adalah sebuah ibadah, mengulang peristiwa di saat Nabi Ibrahim meletakkan sendi-sendi pengabdian dan pengorbanan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang melintasi padang pasir pun yang berjumlah 46.000 orang, mereka berseru, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, sesungguhnya pujian dan nikmat hanyalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Prosesi spiritual ini semua berawal dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijelaskan dalam ayat wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.
Doa Nabi Ibrahim pertama adalah tentang keamanan. Karena tanah Arab kala itu penuh dengan perselisihan, beda pendapat, pertumpahan darah, permusuhan, bahkan peperangan diakibatkan oleh berbagai perbedaan itu. Doa kedua mendoakan agar penduduk Arab diberi rezeki dari buah-buahan, sesuatu yang mustahil secara kasat mata. Karena tanah Arab adalah padang pasir yang tandus, yang tidak ditumbuhi pohon. Doa ketiga, doanya agar Arab dihuni oleh penduduk yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ketiga doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan Allah dan disaksikan oleh jutaan jemaah calon haji sedunia pada setiap tahunnya. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, sekarang kita tengah berada di bulan Karamah, bulan Zulhijjah, bulan yang sangat tepat untuk dijadikan sebagai saat-saat mengevaluasi keimanan dan ketakwaan kita melalui ibadah Idul Adha. Inti dari Idul Adha adalah pelaksanaan ibadah kurban. Ibadah kurban berawal dari sebuah peristiwa heroik religius, peristiwa mendebarkan antara Ibrahim dengan putranya Ismail. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang menguji nyali, menguji mental, keteguhan jiwa, kekuatan iman dan kemantapan takwa Ibrahim dan Ismail. Allah jelaskan dalam ayatnya, "Falamma balagha ma'ahu sa'i, qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk fanzur maza tara, qala ya abti al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allah mengabadikan kisah sejati ini dalam Al-Quran sebagai gambaran betapa besarnya pengaruh iman dan takwa dalam menentukan dan mengambil sebuah keputusan. Secara naluri kemanusiaan, hati manusia mana yang tega dan sanggup melihat anak kandungnya dengan pasrah, tawakal dan sabar membaringkan leher di depan tajamnya pedang sang ayah. Hewan saja sayang dengan anaknya, konon lagi manusia beradab seperti kita. Tetapi ketakwaan dan keimanan memiliki derajat yang melebihi sekedar kasih sayang antara orang tua dan anak. Inilah nilai utama dari iman dan takwa. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, sekarang marilah kita mencoba menakar iman dan takwa kita masing-masing. Apakah sudah sesuai dengan kekuatan iman Ibrahim dan Ismail? Mungkin mendekati, atau bahkan masih jauh panggang dari api. Di depan kita telah hadir Idul Adha, yaitu Idul Kurban, hari raya yang memiliki nilai strategis karena adanya kurban. Ibadah kurban secara hukum fikih menurut Imam Syafi'i dinyatakan sebagai ibadah yang sunat, namun mempunyai bobot yang sangat berat. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tetapi ia tidak melaksanakannya, maka janganlah ia mendekati musalla kami." Mengapa Nabi begitu keras memberi penekanan pada hadis ini? Seakan orang yang tidak mau berkurban dapat digolongkan sebagai orang yang keluar dari Islam atau disamakan dengan najis. Semua ini adalah bentuk keinginan Nabi agar umatnya tidak melalaikan ibadah kurban. Umatnya harus memiliki pengorbanan yang kuat, meski diketahui bahwa berkorban dengan tulus dan ikhlas adalah wujud solidaritas hakiki, sesuatu yang sulit, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang disebut sebagai jalan yang terjal. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman za maqtrabah au miskinan za matrabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakannya, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, jelaslah sudah bagi kita bahwa kurban memiliki arti yang luas dengan sasaran kesolehan jiwa yang tercermin dari keikhlasannya berkorban. Kesalehan sosial yang terlihat dari perhatian yang tinggi terhadap lingkungannya dan kesalehan akhlak yang terukur dari perilakunya sehari-hari. Boleh jadi era pandemi COVID-19 ini Allah berikan sebagai cobaan bagi penguatan iman dan kesalehan kita. Orang yang saleh secara paripurna pasti akan berbuat baik kepada siapa saja tanpa melihat status sosialnya. Apakah itu petani, tukang becak, pengemis, orang miskin dan papa, atau orang yang hina tanpa berwibawa. Semua baginya sama karena Islam tidak memperbolehkan adanya perbudakan dan perbedaan status sosial. Nilai kesalehan di mata Allah diukur dari derajat takwanya seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Konsep Islam ini mengandung nilai universal yang mengharuskan kita membangun solidaritas kesetaraan, kesebayaan, kesamaan hak dan kebersamaan yang ditorehkan Ibrahim dan Ismail contohnya di masa lampau. Kini giliran kita mempraktekkannya dalam konteks kekinian di tengah era pandemik seperti saat ini. Semangat senasib sepenanggungan hendaknya diutamakan, saling bantu, tolong menolong, peduli dan ikut merasakan penderitaan orang lain. Bukan sebaliknya, sibuk membangun image keraguan, mengedit selebaran yang hoak, yang menakutkan dan menyajikan opini yang menghantui pemikiran massa. Kita harus hadapi semua ini dengan bijaksana. Kita belajar pada peristiwa Ibrahim dan Ismail, mengambil contoh pada Luqman yang diterangkan dalam Al-Quran. Kita pelihara konsistensi umat Islam, mengikuti dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebagai syariat Islam. Sehingga tidak ada lagi warga muslim yang pura-pura alim ketika di depan mertua, sok saleh karena menjadi pejabat publik, sok pamer karena ada razia WH, atau tertangkap tangan melakukan tindak kejahatan. Tapi jadilah muslim sejati yang tumbuh dari hati sanubari paling dalam, dengan tulus dan ikhlas melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi larangannya untuk mendapatkan ridhonya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketulusan dan keikhlasan Ibrahim dan Ismail adalah hakiki. Sulit bagi kita untuk mencari tandingan atas ketulusan mereka. Bukankah ketulusan dan keikhlasan adalah parameter ibadah? Ibadah apapun yang kita lakukan, baik itu besar atau kecil, perorangan atau massal, bila tidak dilandasi dengan tulus dan ikhlas, ibadah tersebut akan menjadi sia-sia, tak bermakna. Demikian juga halnya dengan kurban yang kita lakukan, sangat ditentukan oleh keikhlasan dan ketulusan orang yang berkurban. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanalut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu menggantungkan Allah di setiap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ketulusan dan keikhlasan adalah gambaran sikap orang-orang takwa. Oleh karenanya hendaklah kita hindari sikap ria, ujub, dengki, angkuh dan sombong. Tidak perlu hewan kurban kita digosipkan ke kiri dan ke kanan. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Ia Maha tahu apa yang ada dalam pikiran dan dada manusia. Allah Subhanahu wa taala hanya berpesan dalam ayat ini agar kita ikhlas dan tulus menebar kebajikan, menyuarakan kebenaran dan menjauhkan kemungkaran dan kebatilan. Sudah saatnya kita mempertebal kewaspadaan kita atas rapuhnya nilai kebersamaan umat, rapuhnya iman dan lemahnya ilmu agama, sehingga dengan mudahnya umat ini dibelokkan dari syariat Islam, didangkalkan tauhidnya, diobrak-abrik persatuannya, dicerai-berai kekeluargaannya, serta direndahkan akhlaknya. Jangan kita biarkan kemalasan, kemunafikan, kebobrokan moral dan ketidakberdayaan
sebagai alasan pembenaran saat kita akan digilas oleh lajunya arus globalisasi. Sudah saatnya di Idul Adha ini kita bersatu padu menguatkan barisan melawan semua bentuk kejahatan, kezaliman, kesewenangan, pembodohan umat, intimidasi dan teror, bohong dan kepura-puraan. Karena semua itu sangat tidak sejalan dengan keikhlasan dan ketulusan yang menjadi jantung hati dari ibadah kurban yang kita laksanakan nantinya. Bila saat ini kita tengah diuji oleh Allah dengan bala tentaranya yang bernama virus corona, mari kita tingkatkan kualitas takwa dan kedekatan diri kita dengan Allah, seraya berdoa semoga wabah corona segera berakhir, sebagaimana juga Ibrahim dan Ismail dikabulkan doanya setelah melakukan peristiwa kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah ini, saya ingin mengangkat sebuah kisah penuh hikmah di mana ketika satu musim haji tengah berlangsung, umat Islam berjubel memenuhi Masjidil Haram Makkah sedang melakukan tawaf haji. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua malaikatnya untuk melakukan pemantauan situasi pelaksanaan haji tahun itu. Satu orang malaikat bertanya kepada temannya, ada berapa orang yang melaksanakan ibadah haji tahun ini dan berapa pula yang diterima hajinya oleh Allah? Dijawab oleh malaikat yang satunya, ada sekian juta jamaah calon haji tahun ini, namun hanya 2 orang saja yang diterima hajinya menjadi haji mabrur. Malaikat lalu bertanya kepada temannya, yang manakah kedua orang tersebut? Lalu temannya kemudian menunjuk kepada seorang wanita tua yang tengah terlunta-lunta menyabung nyawa untuk bisa melakukan tawaf di Ka'bah. Ia dihimpit, disenggol, dan tak jarang terbanting. Namun ia tak pernah surut dari semangatnya, tetap tersenyum tanpa pernah merasa sakit hati atas perlakuan orang terhadap dirinya. Karena ketulusannya itulah hajinya diterima, kata malaikat ini. Lalu temannya bertanya lagi, satu orang lagi yang mana? Malaikat ini menunjuk jauh ke negeri lain dan berkata, itu dia seorang laki-laki setengah baya yang tidur nyenyak bersama anak dan istrinya. Malaikat yang satu menjadi heran, lalu bertanya, bagaimana mungkin hajinya bisa diterima Allah? Di saat jamaah calon haji tawaf, ia tidur nyenyak di rumahnya. Temannya menjawab, sebenarnya ia adalah salah seorang jemaah calon haji tahun ini. Ia berangkat haji dengan berjalan kaki. Saat ia melintasi sebuah kampung, ia menemukan seorang janda dan beberapa anak yatim tengah menangis karena kelaparan. Lalu ia serahkan semua bekal untuk pergi hajinya kepada janda dan anak yatim tersebut tanpa ada rasa menyesal di hatinya. Maka karena ketulusan dan keikhlasannya itulah Allah menerima hajinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga tamsilan hikmah ini mampu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menggugah rasa takwa kita kepadanya. Walhasil, derajat takwalah sesungguhnya yang kita cari dari ibadah haji, ibadah kurban maupun ibadah lainnya. Inilah nilai hakiki pengabdian seorang hamba yang berpusaran pada nilai pengorbanan, solidaritas dan kepedulian antar sesama. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa tulus dan ikhlas dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal malikul allam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال أيضا في آية أخرى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقرباننا قربان المتقبلين وأعمالنا أعمال الصالحين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء والمجاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وقرباننا وسائر أعمالنا وثبت أقدامنا في سبيلك يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته